Saya masih ngemis, dok, jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media, saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya, saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayam aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktip. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat kejahatan ini tuh dia. Udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasela, saat itu kedekatan Kasela dengan Doktip itu partner bisnis apa banyak teman sharing? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin dok, tolong dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstik merah, nanti mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak dokter ini ya, bantu jual affiliate ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu, dia nggak pernah mau gitu. Kalau saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksinya di pabrik milik HS, dan boleh di-spill gak kerugiannya berapa? Ini bukan pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill gak kak kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau kerugiannya besar sekali ya, material ya besar sekali. Tapi Nanti di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini, tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran kak, lebih? Iya. Semuanya penyidik aja nanti. Kak, banyak reseller yang katanya video beredar atau white stock beredar, katanya banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak. Mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang lalu. yang dua ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya, teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama BPOM, ada Doktip juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena BPOM itu benar-benar di sana itu, di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktip duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu kak, di sana gimana kak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu, hutang itu bukan aib ya, itu hal yang biasa. Tapi giringannya, yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya, suami saya pernah komunikasi baik ya,
Kak tolong dong dibuktikan di mana Buktikan atau aja. buktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman, mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Kak, sampai diseret katanya netizen banyak yang bilang kamu dibantu sama Fitri sama Dokter Reza Gladys Oh juga. enggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian opor-opor klaim kemarin rame-rame skincare memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan Nikmir semakin gangguin kamu nih, gimana mungkin tanggapannya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hak dia. Nggak gitu ya. Ya, silakan aja. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di-spill pihak sebelah yang soal bawa-bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam itu gimana Bang? Karena emosi kah? Itu tuh, Pak. Itu sebenarnya itu salah sih, tapi dia sekarang penggiringannya bawa nama Kalimantan apa semacam, dari mana saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si dokter, saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali, saya bilang kamu tuh jawab, kamu dapat produk Dari mana? bantu kami dong, kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh, saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan, udah selesai. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, gitu. kita datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceng, dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi. Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita udah melarang untuk pemberhentian Dan dari kita udah cabut juga ya. iya Benar. dari Sudah dimusnahkan. Benar. Sudah dimusnahkan produk itu dari Mei 2023 ya. Iya. Gitu. Terkait bukti CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga, terdapat ada penguncian pintu secara paksa sama lampu dimatikan itu dari pihak Aduh, Kasela atau Bang Fitra? Ini saya jelaskan sedikit. Nah, itu Mengenai udah lampu terkunci. itu yang mematikan itu dari pihak yang punya Restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu Produk dapat produk apa? dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar. Ngapain, Bun? Kita nggak ada mau main diklik, nggak mau. Kita mau main lulus-lulus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang Ruangan. mengunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita mana. Supirnya lagi Justru kita juga duduk-duduk. kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita, pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Enggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu, kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang Kita mau damai. kita mau damai asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga Kejahatan. orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi, Kasih ke kalau Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Kan polisi. simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan, itu pembuatan dari saya gitu. Makanya itu Supirnya pembuatan. lagi duduk-duduk kok, lagi ngerokok. Benar. Ada. Jadi di situ ada yang manipulasi drama yang luar biasa. Itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang
sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bu, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup, jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu udah memang restorannya harus tutup udah iya malam. dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasa. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, Dek, itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, ajak kami bergabung untuk memerankan si produk ini. Kasih edukasi itu ke kami. Tapi Kasih ini kan inovasi produknya terbaru. sudah BPOM. Jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Benar. Dia nggak, labnya udah standarisasi BPOM atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu Bun, kita tanyanya di sana sesederhana itu kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi Kita penggiringan, lantas jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approve doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve doktif malah takut. Jadi BPOM juga udah didahului gitu loh. Jadi BPOM ini Makanya- apa ini? Iya makanya approve doktif. Oh approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve doktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela doktifnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia jualan. Tapi jualan malah lebih rajin jualannya. Jadi dia mau jadi BPOM liar. Dia kan BPOM liar dan harus diberantas. Oke, ya terima kasih.